Bangsal perawatan kritis rumah sakit besar di Peru dan Bolivia setelah liburan akhir tahun mengalami tekanan besar. Hal ini menggemakan masalah kapasitas kesehatan masyarakat regional yang lebih luas, di mana negara-negara Amerika Latin juga tengah berjuang untuk mengamankan pasokan vaksin COVID-19 yang memadai. Jumlah infeksi COVID-19 di Peru dan Bolivia yang tinggi harus berhadapan dengan minimnya sumber daya, pekerja medis yang kelelahan. Kondisi ini diperumit dengan serbuan kasus parah baru-baru ini kian membebani sistem perawatan kesehatan yang sudah sakit. Di Peru, rumah sakit di ibu kota Lima dan di dekatnya Callao yang bersama-sama melayani populasi 10 juta hanya memiliki 16 tempat tidur ICU dengan ventilator yang tersedia awal pekan ini. Lebih jauh ke utara, di sepanjang pantai, rumah sakit bahkan penuh. Camas UCI es un problema, o sea, siempre va a haber un problema porque no solamente es COVID, son otras patologías y hay que tomar decisiones en cuanto al incremento de camas UCI y camas de hospitalización también. Beban kasus harian di Peru tetap hanya 20% dari puncaknya pada Agustus, tetapi pihak berwenang mengatakan lebih banyak orang telah dirawat di rumah sakit karena banyak yang menunggu sampai gejala parah untuk menjalani tes. Nosotros somos 630 millones de habitantes en América Latina y estamos viendo que 33 millones de ellos somos los peruanos y al igual que los bolivianos y los venezolanos, que incluso dan un peldaño más que nosotros, los 33 millones de peruanos nos vamos a enfrentar a esta segunda ola que ya empezó en algunas regiones del interior del país, nos vamos a enfrentar sin estar vacunados. Kasus di negara tetangganya, Chile, juga meningkat selama musim liburan, mencapai 26% dari puncak di negara itu pada bulan Juni. Por aquí está para la prueba COVID, allá está para la gente que simplemente viene a consulta. Todos estamos aquí juntos. Entonces, ¿cómo no va a haber un contagio masivo si todos estamos? Nadie sabe si tiene o no. Di Bolivia, antrean panjang pasien yang memerlukan tes mengular ke jalan di luar kompleks rumah sakit di ibu kota La Paz, memicu kekhawatiran penularan yang memburuk. Kasus di Bolivia telah melonjak dalam 2 minggu terakhir, dengan rata-rata 1.153 infeksi dilaporkan setiap hari, atau sekitar 68% dari puncak wabah di negara itu pada bulan Juli. La Paz dan Santa Cruz, 2 kota terbesar di Bolivia, sangat terpukul oleh pandemi. Oscar Romero, Direktur Rumah Sakit Klinikas di La Paz, mengatakan perbedaannya sekarang adalah semakin banyak pasien yang membutuhkan perawatan intensif. Ia menyebut gelombang kedua yang jauh lebih serius. El número de pacientes es mayor, de solicitud de atención. Todos los días tenemos solicitud de atención, pero todos los días tenemos solicitud de atención para terapia intensiva. Esa es la diferencia. Antes teníamos solicitud, sí, no puede, internación, vaya al hotel, es decir, al centro de aislamiento COVID. Aquí, si ustedes se dan cuenta, no hay centro de aislamiento ya y todo el mundo está pidiendo terapia intensiva. Entonces es mucho más grave esta segunda ola. Pihak berwenang di Chile mengatakan gelombang kedua infeksi belum tiba di sebagian besar negara, tetapi rumah sakit yang terisi dengan cepat di beberapa daerah, termasuk Antofagasta yang kaya tambang. Mereka terpaksa menerbangkan pasien ke selatan ke ibu kota Santiago, di mana lebih banyak tempat tidur rumah sakit masih tersedia. Bien, hemos tenido un aumento importante, duplicando la cifra de personas en unidad de cuidados intensivos debido al COVID y por supuesto también un aumento en lo que es la ocupación de camas UCI, donde ya estamos por sobre el 95% regional. Perebutan tempat tidur rumah sakit terjadi di wilayah di mana banyak negara lambat mengunci pasokan vaksin. Bolivia dan Peru tertinggal jauh di belakang beberapa tetangga yang lebih kaya. Baru-baru ini menandatangani kesepakatan untuk mendapatkan vaksin. Chili, salah satu daerah yang menonjol, adalah yang pertama di Amerika Selatan yang meluncurkan program vaksinasi dan mengatakan akan menginokulasi 80% populasinya pada pertengahan tahun. Kontributor Nusantara TV melaporkan.